Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selviana. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai ekuitas. Selamat menonton. Sebelum masuk ke materi ekuitas, pertama kita bahas dulu mengenai bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu proprietorship, perusahaan yang dimiliki oleh satu orang pemilik. Yang kedua, partnership atau persekutuan yang modalnya berasal dari 2 orang atau lebih. Dan yang ketiga yaitu corporation atau perseroan, di mana kepemilikan perusahaan dipegang oleh pemegang saham. Selanjutnya mengenai karakteristik utama dari perseroan. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh aturan hukum. Yang kedua yaitu menggunakan sistem saham, karena ekuitas dari perseroan diwakili dengan kepemilikan saham. Dan yang ketiga yaitu terdapat 2 jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Untuk masalah hukum yang mengatur mengenai perseroan terbatas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kita masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama yaitu sistem saham. Kegunaan dari sistem saham yaitu saham yang dimiliki oleh para pemegang saham menjadi acuan untuk membagi secara proporsional laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, saham yang dimiliki oleh para pemegang saham menjadi acuan dalam membagi secara proporsional hak suara, yaitu untuk memilih direktur. Yang ketiga, yaitu saham yang dimiliki oleh para pemegang saham menjadi acuan untuk membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi. Contoh kejadiannya yaitu ketika perusahaan bangkrut dan semua aset dijual. Nah, hasil penjualannya akan dibagi dengan urutan. Yang pertama diprioritaskan untuk melunasi utang kepada para kreditor. Yang kedua yaitu pemegang saham preferen atau saham istimewa. Dan yang ketiga, urutan ketiga dibagikan kepada pemegang saham biasa. Nah, pada pemegang saham biasa inilah hasilnya akan dibagi secara proporsional. Poin keempat adalah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham menjadi acuan dalam membagi secara proporsional preemptive right atau hak untuk didahulukan. Hak ini diberikan kepada pemegang saham lama pada saat diterbitkannya saham baru. Jadi, para pemegang saham lama diberi hak untuk membeli terlebih dahulu. Gunanya adalah untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka di perusahaan. Jika sudah ditawarkan kepada pemegang saham lama, baru nantinya boleh ditawarkan kepada pemegang saham baru atau kepada para investor lainnya. Kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu mengenai jenis saham. Yang pertama yaitu saham biasa. Keistimewaan saham biasa yang tidak dimiliki oleh para pemegang saham istimewa yaitu hak suara. Yaitu saham biasa memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan saham istimewa. Yaitu yang pertama mendapatkan alokasi pembagian aset saat penjualan dilikuidasi di urutan ketiga. Yang kedua terkait pembagian dividen. Ketika perusahaan membagikan dividen, maka perusahaan memprioritaskan pemegang saham istimewa terlebih dahulu, baru pemegang saham biasa kalau masih ada sisanya. Terkait masalah dividen, tidak ada jaminan atau garansi bahwa pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen, karena dividen diambil dari saldo laba dan belum pasti perusahaan memperoleh laba. Jenis saham yang kedua yaitu saham istimewa. Keistimewaan saham istimewa ini yang pertama yaitu mendapatkan hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu. Yang kedua yaitu jika pembayaran dividen bersifat kumulatif dan seandainya di periode sebelumnya perusahaan tidak membagikan dividen, maka di tahun sekarang saat perusahaan membagikan dividen, pemegang saham istimewa akan mendapatkan 2 jenis saham, 2 jenis dividen, yaitu dividen terutang di tahun sebelumnya ditambah dengan jatah dividen tahun sekarang. Keistimewaan yang terakhir yaitu mendapatkan urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi.
Kita gas ke materi selanjutnya. Masuk ke materi ekuitas pada perseroan. Yang pertama adalah share capital. Dibedakan menjadi dua, yaitu share capital ordinary atau modal saham biasa dan share capital preference atau modal saham preferen. Yang kedua adalah share premium atau lebih dikenal dengan istilah agio saham. Share premium juga dibedakan menjadi dua, yaitu share premium biasa atau agio saham biasa, dan yang kedua yaitu share premium preferen atau agio saham preferen. Share premium adalah bagian dari ekuitas. Saldo normalnya adalah kredit, tetapi share premium juga bisa dicatat pada posisi debit. Share premium ordinary bisa berada di posisi debit pada saat nilai nominal atau state value lebih besar dari harga jual saham, sehingga share premium ini bisa juga menjadi akun pengurang ekuitas. Yang ketiga adalah retained earning atau saldo laba. Yang keempat adalah accumulative other comprehensive income. Yang kelima adalah treasury share. Saldo normal dari treasury share adalah debit. Treasury share adalah saham biasa perusahaan yang beredar yang kemudian ditarik kembali atau dibeli kembali oleh perusahaan, sehingga menyebabkan saham yang beredar berkurang dan menjadikan treasury share sebagai akun pengurang ekuitas. Alasan atau dasar perusahaan membeli kembali saham yang outstanding atau beredar. Yang pertama, agar membuat atau menciptakan pasar saham. Jadi seolah-olah saham kita memiliki permintaan yang tinggi sehingga terbentuklah pasar saham. Yang kedua, yaitu meningkatkan earning per share. Karena untuk menghindari earning per share, pembaginya adalah jumlah saham biasa yang beredar, menghitung. Jadi kalau dilakukan treasury share, maka saham yang beredar sedikit dan labanya meningkat. Alasan yang ketiga yaitu dilakukan karena sahamnya akan diberikan kepada karyawan sebagai bonus, misalnya pemberian kepada karyawan yang berprestasi. Alasan selanjutnya yaitu menyingkirkan pemegang saham yang tidak disenangi. Perlakuan akuntansi terhadap treasury share. Secara akuntansi ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, harga perolehan, dan yang kedua yaitu nilai nominal. Treasury share akan mengurangi ekuitas dan saldo normalnya adalah debit. Selanjutnya mengenai penjualan treasury share. Ada dua kemungkinan terjualnya treasury share. Yang pertama yaitu terjual di atas harga perolehan, dan yang kedua dijual di bawah harga perolehan. Perlu diketahui bahwa mau treasury share dijual di atas harga perolehan atau di bawah harga perolehan, hal itu akan meningkatkan aset dan ekuitas. Alasannya, ya kalau dijual akan meningkatkan aset dan ekuitas. Akunnya akan bertambah di akun T pada ekuitas, karena ketika treasury diterbitkan kembali, maka saham kembali beredar, dan kalau saham beredar bertambah, maka ekuitas juga akan bertambah, karena ekuitas dipengaruhi jumlah saham yang beredar. Ada beberapa hal yang menyebabkan retained earning turun. Yang pertama yaitu karena perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua karena pembayaran dividen. Dan yang ketiga yaitu adanya transaksi penjualan kembali saham treasury share yang dijual di bawah harga perolehan. Dan saldo share premium treasury tidak mencukupi laba untuk menutupi kekurangan tersebut. Selanjutnya mengenai mempensiunkan treasury share. Perlu diketahui bahwa sebenarnya treasury share itu bukan untuk dipensiunkan atau dihapus, tapi untuk dijual kembali. Yang keenam yaitu non-controlling interest atau dulunya dikenal sebagai pemegang saham minoritas. Untuk bisa dikatakan sebagai pengendali perusahaan adalah jika memiliki saham di atas 50%. Kalau di bawah 50% disebut non-controlling interest. Kita lanjut. Selanjutnya mengenai akuntansi terkait dengan penerbitan saham. Yang pertama yaitu saham yang diterbitkan dengan nilai nominal saham. Nilai nominal tidak menunjukkan kualitas saham. Walaupun nilai nominal saham tersebut rendah, bukan berarti kualitas perusahaan tersebut buruk. Saham yang nilai nominalnya $10 bisa saja memiliki harga jual atau harga pasarnya sampai $100. Sekarang, banyak perusahaan yang mau menetapkan nilai nominal rendah. Alasannya karena nilai nominal berhubungan dengan contingent liability.
Seandainya terjadi kewajiban bersyarat, maka yang menjadi dasar pengalinya adalah nilai nominal. Maka kalau nilai nominal yang ditetapkan tinggi, nantinya kerugian dari contingent liability akan sangat besar. Itulah sebabnya beberapa perusahaan menetapkan nilai nominal yang kecil atau rendah. Alasan lainnya karena nilai nominal saham tidak mencerminkan harga jualnya. Yang menentukan harga jual saham di pasar adalah permintaan dari para calon pemegang saham atau permintaan pasarnya. Yang kedua yaitu saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal. Untuk saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal, biasanya akan ada state value atau nilai yang ditetapkan sebagai nilai pengganti nilai nominal. Alasan banyak perusahaan yang menerbitkan nilai nominal yang rendah atau bahkan tanpa nominal seperti yang disebutkan tadi. Yang pertama untuk menghindari contingent liability, dan yang kedua yaitu karena nilai nominal bukanlah nilai saham atau harga pasar saham. Untuk saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal, jurnalnya dicatat sebesar state value atau nilai yang ditetapkan sebagai pengganti. Sedangkan kalau tidak ada state value, maka kita mencari nilainya dengan mengalihkan jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan harga per lembar saham. Yang ketiga yaitu saham yang diterbitkan dalam satu paket, yaitu saham diterbitkan bersama dengan sekuritas lain. Ada dua metode pengalokasian atau memisahkan mana yang saham biasa dan mana yang saham istimewa. Yang pertama yaitu dengan metode proporsional. Metode proporsional digunakan kalau kedua harga pasar saham, yaitu harga pasar saham biasa dan harga pasar saham istimewa, keduanya diketahui. Yang kedua yaitu metode incremental. Metode incremental digunakan ketika informasi harga pasar saham yang diketahui hanya salah satunya. Yang keempat yaitu penerbitan saham untuk transaksi-transaksi non-cash. Umumnya penerbitan saham atau obligasi dilakukan untuk mendapatkan dana atau cash. Tetapi ada beberapa alasan lain penerbitan saham untuk transaksi non-cash, seperti untuk membeli barang atau aset tetap, atau juga bisa untuk membayar jasa. Alasan lain dari penerbitan saham untuk transaksi non-cash adalah sebagai hadiah apresiasi kepada manajer perusahaan atas prestasinya. Apresiasi berupa saham gunanya untuk mengikat dan menjadikan mereka bagian dari pemilik perusahaan, sehingga kecintaan mereka terhadap perusahaan meningkat. Alasan lainnya yaitu hadiah atau bonusnya uang tunai, maka belum tentu atau tidak ada jaminan bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli saham perusahaan kita. Penerbitan saham untuk transaksi non-cash contohnya adalah menerbitkan saham untuk membeli tanah. Jika kasusnya adalah nilai wajar keduanya diketahui, yaitu harga pasar tanah dan harga pasar saham, maka secara aturan yang akan dicatat adalah nilai wajarnya. Penilaian tidak boleh menggunakan nilai nominal. Kalau tidak ada, maka menggunakan pihak ahli karena nilai nominal jelas tidak wajar. Solusi untuk kasus ini adalah penilaian menyuruh kepada pihak ahli atau advisor yang ahli dan berkompeten. Nah, yang kelima yaitu biaya-biaya terkait penerbitan saham. Biaya-biaya terkait penerbitan saham yang pertama underwriting cost atau biaya penjamin, yang kedua accounting dan legal fees, yang ketiga printing cost atau biaya cetak, dan yang keempat yaitu tax atau pajak. Perlakuan akuntansi untuk biaya terkait penerbitan saham biasa saham adalah dicatat secara terpisah sebagai biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan kalau yang menanggung biaya tersebut adalah perusahaan kita. Kita lanjut. Oke, kita akan masuk ke materi preference share. Fitur-fitur terkait preference share. Yang pertama, keistimewaan dalam hal dividen, yaitu mendapatkan alokasi lebih dulu daripada pemegang saham biasa. Yang kedua yaitu dividen untuk saham preference jumlahnya tetap. Dan yang ketiga yaitu dividen pada saham preference sifatnya kumulatif. Fitur yang kedua yaitu keistimewaan ketika terjadi likuidasi terhadap aset, maka berada di urutan kedua setelah kreditor. Fitur ketiga yaitu convertible preference share atau dapat ditukarkan dengan saham biasa. Yang keempat yaitu callable atau bisa dilunasi sebelum waktu jatuh tempo
karena merupakan saham reference, mengandung dua unsur saham yaitu saham dan obligasi yang dapat dilunasi lebih cepat. Dan fitur terakhir yaitu tidak ada hak suara. Yang punya hak suara adalah pemegang saham biasa. Mungkin sudah dulu untuk video kali ini. Saya minta maaf kalau ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.